Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberi kesempatan berjumpa lagi dan kembali lagi di acara diskusi kala senja, yang mana pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan beliau langsung yang termasyhur dengan kealiman ilmunya dan kesabarannya yang luar biasa, yaitu beliau Al-Ustadz Ahmad Fauzi Asyhari, SPD MTHI. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya beliau sudah semangat untuk menyampaikan materi dan penjelasan tentang materinya. Maka dari itu, mari kita simak dan kita dengarkan dengan seksama materi tentang pentingnya rasa bersyukur. Dan yang kita perlu garis bawahi adalah apa sih makna sesungguhnya bersyukur itu, dan seberapa pentingkah kita untuk menyatakan rasa bersyukur itu. Maka dari itu kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari beliau, yaitu Al-Ustadz Ahmad Fauzi Asyhari, SPD MTHI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal kitabi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar semua, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua ini di tahun 2021 masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya banyak sekali dari kita yang terkadang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya pentingnya rasa bersyukur, pentingnya makna bersyukur, arti bersyukur dalam kehidupan kita ini yang membawa keberkahan hidup, yang membawa kebahagiaan hidup bagi kita. Oleh karenanya mari kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita ini. Mungkin tahun yang lalu, di tahun 2020 kita masih banyak sekali kelalaian, kekhilafan, sehingga kita kurang bersyukurnya kepada Allah, kurang mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, terutama nikmat sehat yang kita miliki, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan, diabaikan oleh kebanyakan manusia, dan dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong, waktu longgar. Artinya apa? Nikmat sehat yang kita miliki ini kadang-kadang kita sia-siakan, tidak untuk dimanfaatkan kepada sesuatu yang positif atau yang baik, tetapi terkadang kita malah mengarahkannya, kita malah melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Naudzubillah. Oleh karenanya kesehatan ini kita syukuri. Kesehatan ini harus kita syukuri bersama, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, maka kesehatan itu harganya mahal. Nikmat sehat ini seringkali kita lupakan. Juga waktu luang, waktu kosong, ada kesempatan kita untuk berbuat baik, ada kesempatan kita untuk mengisi dengan kajian keilmuan, dengan mengisi untuk menambah pengetahuan, mengisi untuk membaca buku, belajar, baca Quran dan seterusnya. Terkadang kita malah isi dengan sesuatu yang sia-sia. Oleh karenanya, mari sama-sama kita untuk menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dalam keadaan sehat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sangat takjub kepada orang yang mempunyai sifat rasa syukur. Dikala ia merasakan nikmat Allah, segera bersyukur. Atau juga Rasulullah takjub kepada orang yang punya sifat sabar tatkala diberi cobaan atau ujian atau musibah. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna kulla amrahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu." Hadis riwayat Imam Muslim ini menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, sangat menakjubkan bagi perkara orang-orang yang beriman, kaum muslimin muslimat, karena sesungguhnya semua urusannya, semua perkaranya di dunia ini, dalam kehidupan ini adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak didapati kecuali pada seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia ditimpa kebaikan, sesuatu yang positif, yang menyenangkan, syakara, ia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah baik baginya, karena itu mengandung pahala, mengandung kasih sayang, mengandung berbagai kebajikan untuk dirinya. Wa in asobathu darra, jika ia ditimpa keburukan, kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat ia prihatin dan seterusnya, sesuatu yang negatif, sabara, ia sabar. Sabar menghadapi ujian, cobaan, menghadapi musibah yang ia hadapi, maka itu juga mengandung pahala, mengandung berbagai kebaikan untuk dirinya. Artinya Rasulullah takjub kepada orang beriman yang selalu diisi dengan rasa syukur dan sabar. Tatkala ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan orang beriman itu selalu berpahala, bahkan 24 jam berpahala terus. Sabar, bersyukur, sabar, bersyukur, bersyukur, sabar. Nah, ini kalau dilakukan semenjak ia bangun tidur
semenjak matanya terbuka, dia bersyukur, alhamdulillah saya pagi-pagi sekali sudah bangun mendengar adzan subuh. Begitu indahnya terdengar adzan subuh, tergerak hatinya untuk pergi ke masjid untuk bisa sholat subuh berjamaah. Subhanallah, memandang dunia itu begitu indah, memandang dunia itu begitu menyenangkan. Alhamdulillah, seger bugar dia bangun dalam keadaan sehat. Ia gunakan untuk sholat, untuk sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini adalah rasa syukur yang luar biasa. Oleh karenanya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebetulnya ujian yang Allah berikan bukan hanya hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang buruk saja yang membuat hati tidak senang atau prihatin, tetapi sesuatu yang positif, yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu juga ujian dari Allah. Makanya dalam Al-Quran juga Allah nyatakan seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap nyawa akan merasakan mati, dan kami uji kalian semua dengan kejelekan dan kebaikan, dengan hal-hal yang negatif juga hal-hal yang positif sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali, kata Allah. Dalam artian apa? Bahwa sesuatu yang buruk atau yang baik itu hakikatnya datang dari Allah sebagai cobaan bagi kita semua. Untuk apa? Agar kita bisa bersabar dan bisa bersyukur. Tatkala itu buruk, kita sabar. Tatkala itu baik, kita bersyukur. Itu yang Allah harapkan. Sikap kita itu terhadap ujian Allah itu, maupun yang baik maupun yang buruk, itu sama-sama ujian dari Allah. Kalau buruk, apakah kita mampu untuk bersabar? Kalau baik, mampukah kita untuk bersyukur kepada Allah? Bukankah juga dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah juga nyatakan bahwa manusia itu akan diuji oleh Allah, akan diberi ujian oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik dari kalian perbuatannya. Kalau itu yang menimpa sesuatu yang buruk, ia bersabar. Kalau yang menimpa dirinya kebaikan-kebaikan, ia bersyukur kepada Allah. Ini yang penting. Oleh karenanya dalam hal ini kita bahas yang bersyukur dulu. Rasa syukurin, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah setiap saat, itu luar biasa. Oleh karenanya ulama mutaakhirin menyatakan bahwa syukur itu ada 3. Pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hatinya. Artinya apa? Tatkala dia merasakan sesuatu yang baik, ketika ia mendapatkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, ia hatinya tergerak, terbesit untuk bersyukur kepada Allah. Hatinya, dalam hati kecilnya, hati nuraninya, ia ucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Maka inilah yang dinamakan orang yang bersyukur. Hatinya terbesit untuk bersyukur kepada Allah, tergerak hatinya untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka orang seperti inilah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur tidak menunggu datangnya kebaikan yang banyak, rezeki yang melimpah, tidak. Orang yang pandai bersyukur, meskipun yang ia dapat sedikit, kebaikan yang sedikit atau rezeki yang minim, ia ucapkan alhamdulillah di dalam hatinya. Maka inilah tanda orang yang pandai bersyukur.
kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh karenanya pandai bersyukur ini harus dilatih. Karena banyak sekali orang yang kurang pandai bersyukur. Betul apa tidak? Oleh karenanya Al-Quran sendiri sampai menyatakan seperti itu. Qalilan ma tashkurun. Walladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum untuk kamu sekalian pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidata dan hati nurani. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang bersyukur atas yang Allah berikan. Oleh karenanya orang ini terkadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita latih. Apa yang kita dapati, kita sehat saja sudah alhamdulillah. Enggak kena virus corona sudah alhamdulillah. Kita syukuri dulu. Karena nanti manfaat bersyukur banyak. Setelah ini kita bahas manfaat bersyukur. Oleh karenanya yang pertama asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hatinya. Hatinya terbesit rasa syukur kepada Allah, mendapatkan nikmat kepada Allah, ya bersyukur. Maka yang kedua, syukur yang kedua ada asyukru bil lisan, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lidahnya, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lidahnya. Hatinya tergerak, terbesit untuk bersyukur kepada Allah, lidahnya pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tatkala ia mendapatkan atau merasakan sesuatu yang enak, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang bikin ia happy, ia langsung mengucapkan alhamdulillah. Inilah orang yang pandai bersyukur. Sekali lagi, tidak menunggu datangnya kebaikan yang banyak atau rezeki yang melimpah. Kebaikan sedikit saja ia rasakan, ia ucapkan alhamdulillah. Rezeki yang minim yang ia peroleh, ia langsung ucapkan alhamdulillah. Maka untuk para santri, ya, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya ini harus melatih dirinya untuk pandai bersyukur. Uang jajan yang diberikan orang tua, meskipun sedikit, bersyukur saja, alhamdulillah. Toh meskipun tidak ada uang jajan tetap hidup. Kenapa? Karena di dapur, di kantin pondok sudah disiapkan makan. Makan pagi ada, makan siang ada, makan malam juga ada, alhamdulillah. Maka kita syukuri. Orang tua hanya bisa ngasih sedikit uang jajan, syukuri, alhamdulillah. Karena di dalam ucapan alhamdulillah itu mengandung pahala bersyukur kepada Allah. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah katakan wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dikasih uang jajan sedikit, ngersulo. Apa ngersulo itu? Ya, artinya sambatan kepada orang tua, kepada bapaknya, kepada ibunya, protes. Dikasih uang jajan sedikit, syukuri saja. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Orang tua senang, tidak kecewa. Kalau kita protes, orang tua kecewa karena yang ia punya hanya segitu. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anakku sekalian dan kepada kaum muslimin muslimat juga sekalian, untuk kita pandai bersyukur kepada Allah. Karena harus latihan. Apa-apa itu harus latihan. Latihan bersyukur, latihan bersabar, itu harus. Ini pentingnya ngaji. Ngaji di waktu senja gitu. Insya Allah manfaat. Amin Allahumma amin.
bersyukur dengan lidahnya. Apalagi ia selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu apa yang baik, alhamdulillah. Yang ia lihat yang baik, alhamdulillah. Lihat pemandangan yang bagus, alhamdulillah. Dan seterusnya. Ia melihat Al-Quran, mau baca Al-Quran, alhamdulillah. Melihat Al-Quran. Karena itu firman Allah. Di dalamnya mengandung pahala. Diucapkan selalu alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja. Makan pun alhamdulillah. Minum pun alhamdulillah. Sehat juga alhamdulillah sehat itu. Bayangkan kalau kita sakit, gak bisa kemana-mana, betul? Gak bisa makan ini, makan itu. Kenapa? Lagi sakit. Semua nasi jadi pahit, semua makanan jadi gak enak, betul? Bersyukur. Dengan nafas kita diberi Allah setiap detik bisa bernafas ini sudah alhamdulillah. Bayangkan orang yang kena COVID-19, Masya Allah, susah bernafas ketika sudah parah. Nafas itu tersengal-sengal. Sulit bernafas orang yang kena corona itu. Makanya ada ribuan yang sudah meninggal. Naudzubillah. Sampai kadang butuh oksigen untuk bernafas. Oksigen itu 1 tabung. Itu harganya mahal. Anggaplah 1 juta. Bisa jadi lebih. 1 juta saja. Itu setengah hari habis. Maka butuh 2 tabung sehari semalam. Anggaplah 2 juta 2 tabung, betul? Dikali 1 bulan berapa? Sudah 60 juta. Masya Allah. Hanya untuk bernafas itu. Nikmat nafas. Masya Allah. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk bayar kepada Allah nafas ini, ya sehari 2 juta, sebulan 60 juta. Gak cukup gaji kita untuk bayar nafas. Nikmat nafas saja, nikmat oksigen. Belum lagi nikmat mata, belum lagi nikmat telinga, nikmat kaki, tangan, nikmat lidah, nikmat berbicara, dan seterusnya. Subhanallah. Nikmat akal, otak bisa berpikir, bisa mengingat, memori, dan seterusnya. Ini luar biasa. Tidak mampu kita membayar nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitungnya. Nikmat Allah begitu luas, tak bisa dihitung. Maka kita pandai bersyukur. Nikmat dengan nafas yang normal seperti sekarang ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nafas saja itu. Bayangkan, yang di rumah sakit kena corona butuh oksigen sampai 2 juta dalam sehari. Masya Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lidahnya bersyukur. Dan juga termasuk orang yang tingkatan bersyukur selanjutnya adalah asyukru bil fi'li atau asyukru bil amal. Bersyukur dengan perbuatan. Artinya apa? Rasa syukur yang ia miliki, nikmat, sehat, dan seterusnya. Ia bersyukurnya itu diungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh, dengan amal ibadah, baik ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas. Inilah rasa syukur yang paling tinggi, asyukru bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Dia action dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Dengan ibadah, dengan membantu orang tua, menolong orang lain yang membutuhkan dan seterusnya, menyantuni anak yatim.
bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada masjid, kepada panti asuhan, kepada pondok pesantren dan seterusnya. Ya, ungkapkan rasa syukurnya dengan amal perbuatan. Maka ini yang paling tinggi. Para hadirin muslimat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur ini sangat dianjurkan oleh Allah. Manfaatnya luar biasa. Yang pertama, tentu Allah berikan pahala. Sesuai Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 147, wa sanajzi syakirin, dan saya akan memberi balasan pahala, ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Insya Allah kalau Allah sudah nyatakan, tidak akan blessed. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Maka setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah, itu berpahala. Alhamdulillah berpahala. Habis sholat kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu semuanya pahala semua, subhanallah. Oleh karena tatkala kita selalu bersyukur, minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, mandi dengan air bersih alhamdulillah, dan seterusnya, semuanya berpahala. Dan manfaat bersyukur yang selanjutnya adalah ditambahkan nikmat oleh Allah. Ini juga sesuai janji Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Dan tatkala Tuhanmu, Tuhan kalian yaitu Allah mengumandangkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum. Ini ada lam taukid di sini. Pasti akan aku tambah untukmu. Masya Allah. Janji Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Inilah manfaat syukur. Bersyukur aja, bersyukur. Kadang manusia itu seringkali mengeluh, betul? Ngersuloh, sambatan, kata orang Jawa. Selalu sambatan, apalagi dalam masa pandemi ini, Masya Allah, ada PSBB lagi, diperpanjang lagi, ya sekarang istilahnya PPKM, betul? Banyak yang sambatan, Masya Allah. Coba kita bersyukur dulu dengan adanya sehat ini, dengan adanya nafas yang normal ini, bersyukur. Tatkala kita bersyukur, Allah akan memberi tambahan nikmat. Dan manfaat yang ketiga dari bersyukur ini adalah Allah ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bersyukur kepada Allah. Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardohu lakum, jika kalian bersyukur Allah akan ridho kepadamu. Kalau Allah sudah menurunkan ridhonya, Masya Allah, pahala diberikan, nikmat diberikan, kasih sayang Allah berikan, betul? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah ridho. Ketika Allah sudah ridho, dapat manfaat selanjutnya, yaitu yang keempat, dijauhkan dari adab Allah. Subhanallah. Lihat juga dalam Al-Quran surat An-Nisa, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Artinya apa? Tidaklah Allah mengazabmu jika kamu beriman dan bersyukur, dan Allah maha menerima syukur dan maha mengetahui. Masya Allah. Artinya apa? Tatkala kita pandai bersyukur, Allah jauhkan dari azabnya, dari siksanya, karena Allah maha menerima syukur. Allah itu maha menerima syukur. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan, wallahu ghafurun syakur, dan Allah itu maha pengampun dan maha membalas orang-orang yang bersyukur.
Syakur, menerima syukur artinya dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dinyatakan Allah membalas dengan balasan yang berlipat kepada orang yang pandai bersyukur. Wallahu ghafurun syakur. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan juga orang yang pandai bersyukur, manfaat selanjutnya yang kelima adalah hidupnya lebih berkah. Hidupnya mengandung keberkahan. Kenapa? Karena dengan bersyukur hatinya menjadi damai, tentram, tidak ngersulo, betul? Pikirannya pun jadi plong, tidak tidak stres, tidak galau, tidak gelisah. Kata anak zaman sekarang, tidak gegana, gelisah, galau, merana. Tidak. Pikirannya jadi plong, jadi enak. Oleh karenanya orang yang bersyukur ini kehidupannya berkah. Makanya dalam surat Al-Luqman ayat 12 Allah berfirman, "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia mensyukuri dirinya sendiri. Kenapa? Artinya tatkala kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, maka rasa syukur kita kepada Allah itu kembali kepada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan berupa rasa syukur itu kembali kepada diri kita, berupa nikmat yang bertambah, berupa kasih sayang Allah yang bertambah, berupa pahala yang bertambah, dan seterusnya. Subhanallah, hidup kita menjadi enak, menjadi berkah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-taimu syakir bimanzilatis shaim as-sabir." Artinya apa? Orang yang makan, lagi makan kemudian ia bersyukur dengan makanan yang ia makan, maka bimanzilatis shaim as-sabir, itu sama kedudukannya, sederajat dengan orang puasa yang sabar. Masya Allah. Kita lagi makan enak, tahu-tahu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang kita rasakan, maka itu sederajat, setingkat dengan orang puasa yang sabar. Masya Allah. Meskipun kau tidak puasa tapi kau menikmati makanan yang Allah berikan, itu sederajat dengan orang puasa yang sabar. Bimanzilatis shaim as-sabir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari di tahun 2021 ini kita positive thinking, kita selalu semangat, jangan putus asa. La tayasu min rahillah. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Karena yang berputus asa kepada rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir karena ia tidak punya Allah. Kita orang beriman ini punya Allah yang Rahman, yang Rahim, yang maha segala-galanya. Jangan putus asa dengan pandemi ini, dengan COVID-19. Mari kita semangat untuk meraih kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan selalu bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu akan kembali manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya kepada kita semua. Oleh karenanya ini yang kami tekankan, bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur, bagaimana kita selalu mengucapkan alhamdulillah di setiap saat, alhamdulillah dalam segala kegiatan, alhamdulillah dalam segala aktivitas, alhamdulillah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Meskipun kita lagi duduk nganggur-nganggur, sudah nggak apa-apa, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur dengan segala panca indera yang Allah berikan ini dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Maka Allah akan menambahkan berbagai kenikmatan, keberkahan, pahala, ridhonya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat barokah
bagi kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, dan semoga hidup kita menjadi hidup yang maslahat, barokah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan atas paparan beliau tentang pentingnya rasa bersyukur. Bahwa tadi sudah dijelaskan ada dua nikmat yang sering kita lalai dari kebanyakan manusia, yaitu satu nikmat sehat dan kedua yaitu nikmat waktu yang luang. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga ulama mutaakhirin menyatakan bahwa syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua syukur bil lisan, syukur dengan lidah. Dan yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Maka kita bisa bayangkan seberapa banyak Allah memberikan kita husna nafas, seberapa banyak Allah memberikan kita nikmat nafas dalam sehari ini, dengan kita bandingkan seberapa banyak kita mengucapkan syukur kepadanya. Maka dari itu juga banyak manfaat-manfaat kita untuk bersyukur. Yang pertama, kita diberikan pahala oleh Allah. Yang kedua, ditambahkan nikmat, juga diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka atau adab, dan yang terakhir yaitu hidupnya lebih berkah. Dan terkadang kita lupa untuk menyatakan bersyukur, terkadang lupa untuk bersyukur. Maka dari itu perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Maka dengan itu kita tutup dengan doa yang juga disampaikan oleh beliau langsung. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengabulkan keinginan harapan kita semua di tahun 2021 ini. Semuanya keinginan harapan kita tercapai. Amin Allahumma amin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ala hadhihi wa lakunatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبنور الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبهيبة الفاتحة وبمحبة الفاتحة وبمنزلة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. أنت ولي كل خير ومعطٍ لكل خير ومتفضل بكل خير ومتم في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا زدنا علما نافعا ومباركا ولا ننسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزينا بالعلم والتقوى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.